perubahan, suara Reboan, suara perubahan. Luar biasa sekali. Pada malam hari ini saya dibuka dengan suara-suara kentungan yang luar biasa. Coba saya minta satu kali lagi dong. Coba ya. 1, 2, 3. Udah satu kali aja, luar biasa. Bapak semangat sekali malam hari ini. Sama seperti saya yang pada malam hari ini, teman-teman semuanya berjumpa lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Senang sekali malam hari ini saya ditemani oleh suara-suara kentungan yang nanti karena apa suara kentungan itu nanti akan kita jelaskan spesial buat teman-teman semuanya nanti ya kita jelaskannya. Tapi pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh ibu-ibu yang cantik-cantik, nona-nona yang cantik-cantik, abang-abang yang tidak terlalu ganteng. Tidak ganteng juga. Kemudian bapak-bapak yang saya hormati, yang saya sayangi luar biasa. Ini selain masyarakat Reboan yang sudah berkumpul di sini, ini saya melihat dari mana nih Pak? FKUI. Ini apa nih Pak? Forum Komunikasi Ulama Indonesia. Dari Forum Komunikasi Ulama Indonesia, luar biasa. Tinggal nih sama Kakak Abdur ya. Anda dari tadi kita udah semangat-semangat di sini, Anda baru datang. Iya, soalnya silakan. Saya tuh habis seseruan juga sama. Ada apa di belakang? Di belakang tuh ada sama rekan-rekan musyawarah Reboan yang ternyata tuh sudah ramai juga. Oh, di sana juga rame ya? Iya. Memang di mana-mana. Namanya hari Rabu malam, apalagi pasti mereka akan rame-rame lah. Pastinya, karena ada kita berdua di sini ya, dan juga ditemani oleh seluruh masyarakat Reboan. Di sini kita akan berdiskusi untuk membahas bagaimana mewujudkan gerakan rakyat untuk perubahan bersama perwakilan dari Poros Musyawarah Reboan. Betul. Di mana lagi kalau tidak di Suara Reboan, Suara Perubahan. Baik, nah jadi selain ada rekan-rekan musyawarah Reboan di studio juga sudah bergabung, ada di daerah yang tadi saya belakang. Betul, ya, dan juga ini tadi saya lupa sebutkan dari teman-teman dari Universitas Mercu Buana, luar biasa. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah datang. Biasa. Terus tadi tuh apaan sih kode-kode? Nanti rahasia dong. Wah, Ini nih, kasih tahu perempuan lah. tuh apa-apa mau tahu aja ya. Kepo-kepo aja, pasti nanti dong. Nanti itu. ajarin saya ya. Boleh, boleh. Baik, nah Kakak Abdur kita kan tadi mau bahas nih tentang pentingnya perubahan gitu ya. Kita nggak mungkin dong ngobrol berdua aja. Betul. Biar lebih seru harus ada yang diundang seperti Betul, biasa. Kita punya betul. siapa malam ini Kakak Hari ini Abdur? ada orang-orang besar yang akan kita undang. Yang pertama ada Abang Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem. Selamat malam Bang Willy. Dan yang kedua ada Profesor Untoro Haryadi, Ketua Forum 2045. Sekaligus Ketua Majelis Nasional Sekretariat Kolaborasi Indonesia. Luar biasa, kita ditemani oleh dua orang hebat ya. Betul, ini ada Abang Willy, luar biasa sekali. Saya belajar banyak dari Abang Willy, Halo, kemudian Bang. dari Profesor Untoro juga luar biasa sekali. Iya. Selamat datang Prof. Untoro. Prof. Mbak Maria, Mas Abdul. Sehat-sehat Prof, sehat. Kita malam ini biar santai lesehan aja. Kalau mau kopi, teh, boleh tuh ada engkong di sana Boleh, tuh. ada engkong di sana. Engkong yang paling manis banget minumannya ya. Oke. Langsung pada pertanyaan inti pada malam hari ini. Iya. Prof, menurut Prof, seantusias apa sih masyarakat terhadap calon pasangan Bapak Anies dan Gus Imin ini? Saya kira fakta sudah bisa kita lihat semua ya. Entah itu di Makassar, di Malang, di beberapa tempat lah. Dan tidak hanya sekarang tapi jauh-jauh hari itu banyak sekali yang antusias untuk bertemu beliau berdua. Dan itu menjadi semacam indikator awal. Apa spirit masyarakat itu sudah mulai tumbuh. Memang perubahan itu memang menjadi tujuan utama masyarakat. Tentu menginginkan peningkatan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Jadi jargon perubahan itu mendorong antusiasme masyarakat. Betul, dan itu memang lahir. Jadi representasi dari apa yang disampaikan perubahan itu benar-benar ada di bawah dalam denyut nadinya. Tapi kalau kita bicara misalkan perubahan tadi ke Bang Willy misalkan, kondisi apa yang mendesak sehingga misalkan tadi kata Prof. Untoro di Makassar banyak, mungkin di beberapa tempat yang lain juga banyak antusias. Kondisi seperti apa di masyarakat sehingga mereka itu menuntut adanya perubahan gitu? Hanya Tuhan yang nggak pernah berubah. Kita tidur, bangun tidur kita sudah menjadi manusia baru. Itu sunatullah. Kalau kita
baca keadaan, ini yang kemudian apapun lembaga surveinya Abdul, dan yang terakhir kita bisa melihat dari Polmark, 97% rakyat kita bermasalah dengan harga kebutuhan bahan pokok. Luar biasa, 94% rakyat gelisah, susah sekali mencari lapangan pekerjaan. Dan 96% kemiskinan menganga. Ini yang kemudian ajaib betul kalau mereka tidak ingin nasib mereka berubah. Oke. Itu kalau harga kan semua orang merasa, walaupun mak-mak yang kadang-kadang ke pasar, tapi kita yang kadang-kadang yang kasih belanja kan, loh, kemarin baru dikasih kok nggak cukup ini kan? Iya. Ini what happened atuh gitu kata orang Sunda gitu kan. Jadi konteksnya ini ada problem yang benar-benar nyata, konkret, dan itu tidak bisa hanya dikasih bahasa kampung saya tuh bon-bon aja. Permen-permen saja. Iya. Oh, dikasih hari ini BLT. Emang cukup rakyat disogok dengan sembako 5 kilo itu. Datangnya kalau ada perlu. Ini kemiskinan ini, lapangan pekerjaan ini menaun. Baik. Sepanjang mereka masih hidup. Nah sekarang misalnya, nih teman-teman mungkin ada tadi dari Mercu Buana sarjana. Iya. Ini mau habis jadi sarjana mau ngapain? Nikah. Saya juga tahu sih. Ini kan Abdul rasain betul kan. Jadi mereka semua terdorong untuk perubahan itu ya. Tapi Bukan hanya terdorong, itu kehendak. oke. Sebuah kebutuhan yang mutlak. Itu berbeda antara dorongan dengan sebuah hal yang niscaya. Kalau orang lapar, pasti bawaannya ingin makan. Ya. Kalau ingin makan pasti cari. Oke. Itu jadi itu sebuah keniscayaan, sebuah kehendak zaman. Namun Bang Willy, faktanya ya. Nah. Antusiasme ataupun dorongan yang besar itu tadi kok berbanding terbalik dengan Dengan- survei-survei yang Betul. beredar saat ini begitu ya. Hasil Surveinya survei ini- elektabilitas pasangan calonnya mengos, melenyu. Pasangan Amin paling bawah ya? Menyongsong jargon perubahan itu selalu paling bawah. Iya. Itu ada jawaban tidak? Gini, kita akan diajarkan buruk muka jangan cermin dibelah. Ya, sebagai riset itu adalah metodologi ilmiah. Oke, fine. Tapi tentu Abdur ini kan mengajarkan kita critical thinking. Gitu. Jadi berpikir itu, membaca itu bukan hanya yang kelihatan di depan. Ada realitas-realitas yang kemudian kausalitas apo dan mengapo. Pertama, ini dari awal ini terjadi namanya cacat bawaan. Bawaan oroknya udah salah. Apa yang paling fundamental, yang paling dasar yang salah, kita tidak bisa membedakan lembaga survei dengan konsultan politik pemenangan. Jadi kalau dia lembaga survei, dia memiliki akuntabilitas publik. Oke. Kalau dia lembaga pemenangan, berarti siapa yang order, Pak? Oke. Kebanyakan yang begitu ya? Bukan kebanyakan. Kita harus, saya di DPR dari awal mengusulkan pemisahan ini. Baik. Kenapa? Pak Surya itu satu saat bisa ngamuk. Nasdem itu, Kak Anies nggak usah khawatir nih survei. Nasdem itu dulu surveinya selalu dikatakan 2%, 3%. Kemarin 9%. Baik. Nasdem mengalami lompatan yang paling besar. Dikatakan nggak lolos PT. Tapi apa yang terbangun? Ini adalah penggiringan opini publik. Oke. Jadi satu, di kita ini bercampur air dan minyak. Kalau dia mau lembaga survei saja. Yang independen begitu ya? Ya, Baik. dia boleh. Misalnya dia diminta oleh siapa? Publis dong. Berarti sampai saat ini tuh Bang Willy merasa lembaga survei yang ada itu tuh dia bercampur baur dengan Ya. lembaga pemenangan. Yang Konsultan order itu tadi, politik begitu ya? pemenangan. Oh. Kalau Prof. Untoro gimana mungkin pendapatnya? Apakah hasil survei yang ada saat ini bisa menggambarkan begitu ya keadaan dan keinginan rakyat sesungguhnya yang tadi sebenarnya lebih banyak yang ingin perubahan? Sebenarnya ada pengalaman yang menarik Mbak Maria tahun 2017. Iya. Waktu pilihan gubernur DKI. Oh ya, Pilkada DKI. Itu Mas Anies disurvei nomor 3 terus. Oh iya, saya ingat tuh. Nomor 3 terus itu. Iya, betul. Selalu di bawah. Nggak pernah menyalip pada paslon yang lain. Iya. Nah, kalau saya melihat survei itu kan bukan kata akhir.
survei itu adalah potret pada saat survei dilakukan. Iya kan? Ya. Itu berguna untuk kita melakukan evaluasi. Titik mana yang kuat dipertahankan, yang masih lemah diperkuat, yang memang kesulitan kita carikan satu terobosan atau strategi yang memang bisa mendulang suara. Jadi semacam bahan untuk mengevaluasi. Jadi tidak bisa diyakini 100% bahwa hasil final adalah itu. Karena apa? Karena ini kan ada dinamika. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, jangan dipandang semata-mata bahwa kita ini hanya tukang coblos. Masyarakat itu semakin sadar bahwa pada dirinya itu ada kekuatan mandat yang mau disampaikan. Maka dia akan berpikir, walaupun tidak terstruktur sekalipun, saya harus memberikan mandat kepada orang yang tepat. Yang tepat. Walaupun berpikirnya tidak seperti ini, tapi orang akan begitu, mungkin reflektif ya. Oke. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka dinamika bahkan jangankan 1 bulan, jangankan 2 minggu, 1 hari bisa berbalik arah dan itu wajar. Apalagi hari ini dinamika politik sangat cepat sekali. Lain kalau tukang coblos, sekali disetel 1 bulan, sebelum setelannya dipindah, dia akan ke sana, ke utara terus begitu. Iya. Nah, orang-orang sekarang memahami bahwa kita ini dianggap sebagai tukang coblos. Salah itu. Karena memang masyarakat itu sudah pada titik kesadaran, walaupun ekspresinya lain-lain, tapi substansinya dia, saya ini pemegang mandat. Akan saya berikan kepada siapa yang tepat orang itu pasti Tapi dipikirkan Prof, masalahnya itu kan demokrasi kita itu suara orang yang memilih setelah berpikir dengan orang yang memilih karena dibayar itu kan sama-sama dihitung 1. Tapi sebentar, sebelum itu kita nanti lanjutkan. Iya, kita akan lanjutkan ya. Mungkin Betul. bisa dijawab nanti ya, Betul. Prof ya. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Suara Rebon. Suara Perubahan. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Rebon, Suara Perubahan. Nah, sebelum kita kembali masuk ke dalam pembahasan kita yang tadi, teman-teman semuanya, pemirsa di rumah dan di studio, kita lihat dulu atau dengarkan dulu pendapat para rekan-rekan Musyawarah Rebon mengenai alasan mereka bergabung di Gerakan Perubahan di tayangan berikut ini. Satu, karena berkarisma, kedua ingin perubahan. Kita mengharapkan perubahan untuk masyarakat sekitar. Saya ingin Indonesia ini berubah. Kita ini udah jenuh, pengen perubahan, Mas. Mendengar semua hati rakyat, gitu, biar ada perubahan. Menunggu ada perubahan yang menjadi lebih baik. Lebih mendukung rakyat-rakyat kecil, buat dana pendidikan, UMKM. Perubahan yang lebih baik, rakyatnya lebih diperhatikan, disejahterakan. Perubahan secara menyeluruh, Pak. Dari pendidikan, dari kesejahteraan, dari ekonomi dan segala macam. Kebutuhan pokok kalau bisa stabil gitu, jangan naik lagi. Kita juga butuh perubahan dari banyak segi. Indonesia lebih maju, sembako murah lah pokoknya. Ya semuanya lah untuk lebih baik lagi. Semoga segera terpilih dan ada perubahan di Indonesia ini. Betul-betul ada perubahan di masyarakat Indonesia ini. Total perubahan, semuanya harga sembako turun, sekolah juga murah, rumah sakit nggak dipersulit. Setelah Anies jadi presiden nanti, rakyat Indonesia jadi sejahtera. Kita ingin perubahan dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Luar Iya ya, biasa. tadi ternyata banyak masyarakat yang haus akan perubahan dan Betul. isu yang selalu dibahas Betul. adalah tadi ya mengenai sembako, Sembako, sekolah kesejahteraan, murah. pendidikan, kesehatan, Betul, itu aja pekerjaan. sebenarnya ya. Ada yang Bu ingin Poni, diubah. Bu Nining, Pak Eka tadi saya hafalin itu namanya. Diapalin ya Iya, namanya. Bapak Nur Ahmad. Oke. Terus tadi Kakak Abdur, Nah, itu pertanyaannya tadi, boleh dilanjut tuh Kakak Abdur. Dari untuk Pak Prof maupun Bang Willy. Jadi maksudnya kita itu kadang-kadang saya berpikir bahwa kita milih karena mikir dengan yang milih karena bayar
sama-sama dihitung satu nih. Itu gimana kita menyikapi dilema itu di hati kita tuh? Dalam Pilpres itu berbeda. Mungkin NPWP itu dalam pileg, pilkada itu terjadi. Tapi cuma ada satu presiden di Republik ini. Cuma ada satu. Khusus untuk Pilpres, semua rakyat Indonesia nggak mau dibayar. Pernah ada dulu satu calon presiden mau bayar semua karena uangnya seabrek-abrek. Nggak bisa. Kenapa? Presiden, gubernur kita ada 38 gubernur. Bupati, wali kota ada 500-an lebih. Tapi presiden ini the only one. Khusus untuk presiden ini, orang cuma mau yang di hatinya aja. Oke. Jadi orang mau guyul pakai apa, mau pakai uang kayak, mau pakai intimidasi. Itu terbukti dari mana, Bang? Nah, ini lihat. Incumbent 2004. Oke. Pak SBY, partainya baru ikut pemilu. Baru ikut, betul. Yang satu partai pemenang pemilu. Kenapa? Orang ingin siapa? Sebelum Pak Jokowi hadir, itu nggak ada yang nyalip Pak Prabowo. Tapi begitu Jokowi hadir, wah ini Jokowi kita. Lahirlah, oh iya. Oh iya. Jokowi modalnya apa? Sama seperti Anies sekarang. Anies ini kan modal bismillah, hasil alhamdulillah. Insya Allah ya. Amin. Kenapa? Amin. Anies lah yang lahir dari kehendak perubahan itu sendiri. Baik. Jadi itu satu paket yang tidak terpisahkan. Kita lihatlah, Mang, kenapa rakyat tumpah ruah begitu besar? Anies ini ketika baru dicalonkan banyak, ada yang taruhan. Bahkan sampai akhir, wah ini nanti akan yang dicopot partainya. Ya. Begitu konspirasi, skenario, penjegalan. Untuk ini barang budak Siko ini, saking bahayanya ini. Iya. Untuk lolos itu. Jadi begitu lolos didaftarkan, terjadilah proses yang riang gembira. Euforia di mana-mana. Nah kita tentu berharap, ini baru denyut nadinya aja. Baik. Belum lagi nanti yang memuncah, tanggal 14 Februari itu. Baik. Jadi itu yang kemudian, ya kalau orang benar-benar Anies ini tidak ada apa-apanya, kenapa harus takut? Kenapa harus dibikin ini begini, ini begini? Makanya bos, air tenang itu dalam itu bos. Baik. Gitu ya Prof ya? Iya. Tapi itu kan yang di bagian atas ya. Kita pengen tahu yang di poros bawah seperti apa. Kira-kira bagaimana? Kita juga mau mengundang ini ya. Ada relawan perubahan yang juga sudah hadir di sini. Nah ini dari poros bawah nih ya. Pak Sahrin Hamid. Nah, Pak Sahrin Hamid. Kita boleh kasih tepuk tangan? Oh, keluar dari... Oh, dari sana Pak Sahrin. Kami melihat ke sana Pak Sahrin dari sana ternyata. Bang aja deh kali ya, biar sama kayak Bang Willy. Iya. Abang Prof ya. Narsumnya luar biasa malam ini. Ini kalau Selamat dari Bang Sahrin malam, mungkin Bang Sahrin. kita bisa lebih tahu yang dari bawahnya nih. Iya. Waduh, apa bawahnya apa tuh? Grassroots-nya nih gimana ya? Kalau tadi kita sebenarnya sudah banyak ngobrol mengenai bagaimana sih sebenarnya survei-survei yang ada saat ini dengan realitanya begitu. Betul. Nah, kalau dari cerita Bang Sahrin sendiri, hasil survei ini kan selalu menunjukkan pasangan calon Amin itu berada di posisi terendah. Survei manapun nih, apakah ini memang sesuai ya dengan jumlah poros musyawarah Reboan yang ada di daerah? Baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa dimanapun anjuran orang tua-tua, perspektif agama, perspektif politik, demokrasi bahwa memilih pemimpin bukan berdasarkan hasil survei. Jadi rakyat harus menempatkan itu dulu yang pertama. Jadi jangan memilih pemimpin bahwa ada anjuran memilih pemimpin harus lihat hasil survei. Saya kira tidak ada satupun anjuran yang mengatakan bahwa memilih pemimpin berdasarkan hasil survei. Betul, memang nggak ada. Tapi kan orang bisa kebawa nih Bang. Iya makanya itu adalah bagian dari tadi yang disampaikan, penggeringan opini atau ada agenda di balik survei-survei itu. Jadi cara memilih pemimpin akan tentunya kan dilihat track recordnya, dilihat apa agenda-agenda perubahannya. Itu yang harus menjadi parameter atau ukuran atau dasar orang memilih. Betul. Gitu. Tapi ini Bang, maksudnya dengan hasil survei yang ada, maksudnya Abang mungkin bisa melihat di poros bawah bagaimana itu. Kalau saya misalkan ya, saya membayangkan saya berada di sana sih, saya patah semangat gitu. Kalau saya, maksudnya itu pengaruh gak sih ke tim di lapangan gitu? Yang pertama kan orang semua tahu bahwa survei ini semua ya punya ya berbagai macam pilihan. Tapi bahwa rakyat sendiri dia lebih konsen, lebih fokus kepada perbaikan nasibnya.
Sehingga saya kira apapun hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tertentu itu tidak terlalu berpengaruh banyak. Mungkin bagi tim, bagi partai politik itu dijadikan sebagai referensi, evaluasi. Tapi bagi rakyat, kenapa setiap pemimpin atau lokomotif perubahan ini berada dimanapun, ini selalu banyak, selalu bergelora, selalu bergairah, selalu semangat itu datang. Kenapa? Artinya bahwa hasil-hasil survei itu tidak mempengaruhi sedikit pun terhadap semangat untuk melakukan perubahan. Nah, jadi ya apapun hasil surveinya, saya kira masyarakat tidak lagi melihat itu. Masyarakat melihat bahwa nasib kita harus berubah, pendidikan kita harus terjangkau, lapangan kerja harus lebih banyak, kan begitu. Pangan harus lebih murah. Nah, sehingga untuk itu maka dibutuhkan pemimpin yang berani membawa agenda-agenda ini. Bukan pemimpin yang melanjutkan, tapi pemimpin yang membawa agenda perubahan itu. Terkait agenda perubahan begitu ya, mungkin Prof. Untoro juga bisa menjelaskan lebih lanjut bahwa gerakan perubahan seperti apa sih yang memang masyarakat harapkan dan dapat dibawa oleh pasangan Amin ini? Jadi memang kita harus mengatakan bahwa yang namanya pergantian kekuasaan itu oleh konstitusi dibenarkan. Dan itu hak itu diakomodir oleh konstitusi. Jangankan pergantian kekuasaan, mengganti undang-undang dasar itu aja konstitusional. Jadi kata yang tepat itu adalah memang perubahan. Tidak ada kata selain itu. Itu poin pertama kalau kita dari perspektif konstitusi. Ya. Satu. Yang kedua adalah peristiwa 14 Februari 2024 nanti. Dengan demikian jangan semata-mata diartikan secara administratif. Apa maksudnya? Soal DCT, soal DCS, soal DPT, apalah itu. Sebenarnya bukan itu. Persoalan administrasi harus menjadi daya dukung dari problem politik. Karena pergantian kekuasaan itu sah secara konstitusional. Baik. Jadi pasti pada saatnya yang memberi mandat itu akan meninjau. Nah, karena itu bahasanya seperti yang disampaikan pada saat wawancara tadi, pendidikan minta yang lebih murah, lebih enak. Karena itu akan menjamin kehidupan keluarga itu. Itu pasti harus dilakukan oleh siapa nanti yang diberi mandat. UMKM, kemudian sembako yang terjangkau, terus kemudian usaha apapun. Jadi di situ pasti kata perubahan. Baik. Hanya dalam pemilulah maka perubahan itu harus dilakukan. Kalau dalam pemilu tidak ada perubahan, ngapain biayanya triliunan rupiah gitu loh. Jadi pastikan itu. Dan Anies itu adalah anak kandung perubahan itu sendiri. Baik. Begitu kemudian Prof, ini dari gerakan lah para masyarakat segala macam ingin menuntut perubahan dan segala macam ini, kemudian yang saya tahu kemudian mewadahi itu dengan membentuk musyawarah Reboan. Nah, sampai sejauh ini efektif tidak musyawarah Reboan ini untuk menampung aspirasi dari masyarakat untuk perubahan dan segala macam ini? Saya mengatakan sangat efektif. Karena apa? Ini pilihan kata memang bagus sekali, musyawarah. Jadi musyawarah itu mengasumsikan suatu paradigma di mana posisi setiap orang yang bermusyawarah adalah sama. Setara. Syarat kolaborasi itu kalau orang setara. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Sehingga musyawarah ini menampung seluruh pemikiran atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Baik. Tanpa dipandu karena tokoh, karena siapa, di situ sama. Maka dimusyawarahkan sampai mendapatkan kebenaran. Dan dipimpin oleh hikmah, bukan jumlah. Sekarang ini kita dipimpin oleh jumlah ini. Iya toh? Pokoknya yang benar adalah yang pendukungnya banyak. Enggak boleh itu. Padahal di Pancasila adalah musyawarah. Dipimpin hikmah, bukan jumlah. Oke. Baik. Dan kira-kira itu sejalan nggak sih sama koalisi ini, para koalisi musyawarah Reboan dan perubahan ini senada tidak? Tapi mungkin bisa dijawab nanti Bang Willy. Oke, siap. Untuk surprise lebih lanjut pada pemirsa yang ada di studio maupun di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Reboan. Suara Perubahan. Saya suka sekali semangat ibu-ibu bertiga di depan ini. Bicara soal semangat ya, tadi kan sudah ada tuh semangat-semangat relawan musyawarah Reboan di daerah-daerah. Nah, ini sejalan tidak sih dengan para koalisi Bang Willy? Iya, itu kan banyak ini kok, maksudnya bukan banyak, maksudnya
Kan pendukungnya banyak gitu di Iya, nggak koalisi cuma ini. satu partai Bisa gitu. bisa Sejalan tidak dengan disamakan semuanya? nggak semangatnya itu, Bang? Ya, tidak ada perubahan yang bisa dilakukan hanya oleh satu atau segelintir orang. Perubahan itu lahir dari, kalau ada lagunya tuh, lagu Pak Untoro, we walk hand in hand, we walk hand in hand. Nah, jadi berjalan bersamaan. Dan itu spirit yang paling luar biasa kalau kita belajar. Ini apa yang dilakukan oleh Forum Rebuan ini mengembalikan hitoh sejatinya deliberatif demokrasi itu. Jadi kalau kita belajar dari kontestasi Pilpres Amerika gitu. Sebelum ada preliminary itu, orang kumpul semua seperti ini, apa yang mereka diskusikan adalah agenda perubahan apa. Jadi bukan janji. Ini Anies dengan teman-teman relawan, dengan partai koalisi, membuat sebuah kultur baru. Jadi kita agenda ini kita susun bersama. Oke. Itulah yang kemudian melahirkan rekomendasi-rekomendasi. Karena sedari awal Anies menawarkan sebuah gagasan, sebuah praktik yang namanya kolaboratif. Baik. Jadi tidak ada dominasi di sana. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bergerak, maju bersama. Maju bersama. Spirit itu yang kemudian termanifestasikan bergelora bersama. Yang kedua apa? Tidak hanya menyusun agenda, tetapi disinilah kemudian kebersamaan itu hadir. Baik. Karena dia tidak berjarak. Kalau ini kan seperti tuan dengan hamba atau seperti idol dengan fansnya. Iya. Biasanya kalau yang janji-janji itu, Bang. Ya, maka ini tidak lahir dari janji. Tapi ini lahir dari kebutuhan konkret, hal yang nyata, hal yang ada. Tapi bagaimana supaya kita membedakan, oh itu bukan hanya sekedar janji. Masyarakat kan sudah banyak yang apatis. Karena banyak selama ini cuma janji-janji belaka ya. Gini, teman-teman lihat. Ada namanya political responsibility. Ketika Anies menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur, dia sebelumnya tanda tangan kontrak sama JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota di Jakarta. Ya. Apa yang sudah dilakukan? Dan semua dipertanggungjawabkan, mana yang belum. Jadi hal yang tidak bisa dipungkiri ada dua. Satu yang sekarang paling top, jejak digital, maka hati-hati bersosmed, bersmartphone. Semua bisa di-call kembali dan itu ada jejak. Yang kedua adalah jejak rekam. Citra itu bisa dibuat, janji itu bisa diucapkan, tetapi jejak rekam, Pak. Ini orang culas nggak sih? Ini orang khianat nggak sih? Ini orang korup nggak sih? Hah? Baik. Anies, kenapa saya ini melihat Anies tuh ya pemimpin yang sederhana. Kalau kita lihat tuh di Iran ada tuh Ahmadinejad. Itu pergi ke kantor, Pak. Itu dibawa bekal sama ibunya, Pak. Ini pemimpin yang benar-benar sederhana, lahir seperti kita bersama. Nah inilah kemudian yang harus bersama-sama, maka kemudian dia tidak berjarak. Baik. Ini yang kemudian yang ditanya tadi, kolaboratif dan deliberatif. Musyawarah ini mengembalikan kultur kita biar kemudian asal Bapak senang. Oh ini agenda titipan. Itu terfokus semua ya. Dan yang terakhir ini petugas partai. Ini gak ada, Pak. Ini pelayan rakyat nih. Tapi saya keingat terakhir ada juga tuh yang katanya dekat-dekat dengan rakyat, ternyata dolar 15.000. Sorry. Silakan, ada abang-abang yang ingin bertanya. Dari tadi sudah ada yang ingin bergabung juga ya. Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Diki dari Relawan Amanat Indonesia. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa jauh pentingnya profil identifikasi atau tadi yang disebut dengan rekam jejak untuk memberi pengaruh terhadap para pemilih yang masih ragu agar menggunakan hak pilihnya itu dengan menggunakan hati nurani dengan akal budi pada pemilihan 2024 nanti. Terima kasih. Boleh, ini mungkin boleh dijawab oleh Prof kali ya. Silakan Prof. Baik, jadi begini Mas, pentingnya rekam jejak itu kita melihat profil orang di belakang. Dan itu yang kita lihat, rekam jejak tidak sehari, 2 hari atau 3 hari, tapi jauh. Sehingga nanti kita bisa membuat pola di situ. Bisa membuat pola, kemudian menilai karakter gitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Willy tadi itu.
orangnya seperti apa, culas enggak. Kita lihat polanya gitu. Boleh dalam kasus ini kita melihat Mas Anies ketika di DKI. Oh, itu 5 tahun cukup untuk kita melihat yang namanya rekam jejak. Itu sudah ada pola itu. Diambil 1 tahun boleh, 6 bulan boleh. Sehingga kita tahu apa yang dilakukan di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, pengentasan kemiskinan misalnya, mengatasi problem-problem musiman seperti banjir dan segala macam. Itu kan akan datang itu selama 5 tahun. Jadi sebenarnya menilai Mas Anies itu ya menilai rekam jejaknya, apa yang 5 tahun dilakukan. Baik. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat mestinya adalah potret utuh agar mereka mampu juga membuat pola, sehingga dia akan membuat penilaian yang pas begitu. Baik. Tapi kadang orang memang tidak bisa menyampaikan sesuatu karena memang orang itu tidak ada rekam jejak yang bisa diceritakan gitu. Ya, makanya ada kesulitannya di situ. Makanya dia lari aja. Kalau dari Mas Sahrin Saya setuju? ingin tambahkan satu hal Apa tuh? terkait rekam jejak. Jadi kita ambil contoh bahwa dalam salah satu jalan dari 8 jalan perubahan yang dibangun oleh Anies sebagai misinya, yaitu memastikan kebutuhan pokok dan biaya hidup yang murah. Nah kita lihat ke belakang bagaimana apa yang dilakukan di Jakarta. Kita ingat bahwa Jakarta ini itu terdiri dari Jakarta Daratan dan ada Jakarta Kepulauan, dan itu bagian dari Jakarta, yaitu Pulau Seribu. Ya. Pulau Seribu. Ya, kita tahu bahwa ada disparitas, ada jarak antara Jakarta Daratan dan Jakarta Kepulauan soal harga, sembako, soal listrik, soal kebutuhan air. Nah, apa yang dilakukan oleh Anies dalam hal itu? Yaitu Anies melakukan program yang tadi itu. Bagaimana agar akses terhadap kebutuhan pokok, listrik, air sama dengan yang didapatkan oleh masyarakat. Makanya Anies mengintervensi melalui program pemerintah DKI Jakarta, yaitu melalui logistik, dan yang kedua menghadirkan Jack Grosir yang tadinya di Jakarta Daratan dibangun di Jakarta Pulau yang kita kenal dengan Pulau Sebira. Artinya apa? Begitu pula kita yang ada di Jawa, mungkin yang ada di kawasan timur, yang ada di kawasan barat, ini terjadi perbedaan tentunya. Perbedaan harga atas kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, Anies melalui program ini, dia akan melakukan itu sebagaimana yang dilakukan antara Jakarta Daratan dan Jakarta Kepulauan. Sehingga insya Allah kawasan timur Indonesia juga sama dengan agar apa yang dirasakan di Jakarta sama juga dirasakan di kawasan timur maupun di kawasan barat lainnya. Jadi sudah ada bukti sebelumnya ya? Iya, karena tadi sudah ada contoh dari Jakarta Daratan dan Jakarta Kepulauan. Ya. Masuk akal. Masih ada satu lagi ya? Di Yupu Kampung kan begitu kan, Du? Iya. Kita kalau beli buku tuh ada harga Pulau Jawa. Nah itu, iya. Ada harga khusus luar Jawa. Itu. Gitu. Anies akan membangun itu sebagaimana dia bangun di Jakarta. Itulah yang disebut dengan rekam jejak. Ya. Baiklah. Jadi prediksi terbaik untuk ke depan itu adalah rekam jejak. Kalau mau lihat bagaimana dia ke depan, lihatlah rekam jejak ke belakang. Seperti itu kira-kira. Sekarang kita juga mau lihat ke belakang lagi karena ada yang mau bergabung juga. Ada lagi yang ingin bertanya. Silakan. Abangku dari Mercu Buana ya. Ya silakan Bang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, nama saya Aldo Octavian dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi pertanyaan yang saya ingin ajukan itu adalah bagaimana caranya meyakinkan generasi muda, khususnya mahasiswa yang banyak sekali aktif di media sosial dengan adanya banyak buzzer-buzzer yang notabene sama-sama menjatuhkan satu sama lain begitu. Dan juga bagaimana menyatukan tujuan antara tujuan calon pasangan Anies Baswedan dan Caimin ini soal perubahan yang dimaksud dengan tujuan rakyat khususnya mahasiswa yang bisa dibilang kritis sekali gitu atas perubahan itu tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang. Silakan mungkin Bang Willy bisa langsung menjawab. Generasi milenial dan Gen Z ini mayoritas pemilih kita hari ini. Dan berdasarkan beberapa riset, mereka adalah manusia yang paling peka terhadap perubahan. Kenapa? Mereka paling galau dengan pekerjaan. Betul. Ya. Jadi isu yang paling dominan, kenapa mereka ingin perubahan? Karena mereka yang paling galau dengan perubahan. Ini gue tamat, gue kerja apa ya? Masa mau S2 gitu, S3 gitu, uang aja nggak ada gitu. Nah, atau jangan-jangan bidang yang dia minati sudah diganti robot. Udah pasti. Bukan hanya itu, ada subjeknya kayak Abdur, teknik, terus
nanti jadi teller bank gitu kan. Iya, iya. Yang penting dapat kerja aja Iya, dulu gitu kan. betul. Jadi konteksnya mereka yang paling adaptif dan mereka yang paling galau dengan perubahan itu. Nah, isu lapangan pekerjaan itu 96% itu terjadi di kita. Kalau dulu di masa 90-an awal, 1% pertumbuhan ekonomi itu bisa menyerap 400.000. Tapi kalau hari ini 1% pertumbuhan itu cuma bisa menyerap 160.000. Oh jauh ya. Jauh, Abdur. Nah, itu belum lagi apa yang mau dilakukan. Maka kemudian generasi inilah, generasi milenial, generasi Z ini yang menentukan maju mundurnya. Anies kebetulan adalah orang yang mengerti, dibesarkan dari Fakultas Ekonomi. Dan kemudian mampu meletakkan the crucial point adalah sumber daya manusia kita. Jadi di dalam tadi dibilang apa yang ingin kita lakukan. Pertama, kita pernah satu bangsa, sudah terbangun Indonesia. Satu negara, bahkan ada negara kesatuan, negara integral, itu Natsir. Apa yang hari ini satu bahasa, sudah. Apa yang belum terjadi sampai hari ini adalah satu kesemakmuran. Yang Abdur bilang, ini harga Pulau Jawa kah? Iya, iya, iya. Ini harga desa kah? Ini harga kota kah? Nah, jadi itu masih belum terjadi. Nah, kenapa ini belum terjadi? Karena pemerataan belum ada. Jadi tagline Anies itu Indonesia adil makmur untuk semua. Nah, poin yang tadi adalah lapangan pekerjaan itu kita harus meningkatkan sumber daya manusia kita. Itu yang poin paling krusial. Kita misalnya sekarang yang paling hebat India, mereka jam produktif kerjanya 12 sampai 14 jam kerja. Kita 8 jam potong rokok, potong ngopi, potong ngerumpi. Goyang TikTok, belum goyang TikTok. Belum goyang ini. Balas komen. 6 jam. Betul. Perbanding 12 dan 14 jam. Kenapa? Karena ini 2010 kami pernah buat simposium nasional sama Mas Anies. Itu karena perspektif kita cuma tergantung pada barang yang sudah diberikan pada Tuhan. Kita dinabobokkan Indonesia kaya, kita tanam kayu jadi ubi gitu. Tapi yang membedakan satu negara maju dengan negara yang biasa-biasa saja adalah manusianya. Oke. Jadi bagaimana manusianya bisa berdaya saing dan unggul. Baik. India miskin, bahkan lebih miskin orang di sana di Kalkuta itu jual mata, jual limpa, ya kan? Lebih miskin dari kita. Tapi kenapa mereka hari ini begitu hebat menguasai dunia? Hampir semua manajer-manajer perusahaan-perusahaan hebat di dunia ini India. Ya, ya. Itulah yang kemudian ingin dilakukan oleh Anies dan Muhaimin Iskandar. Untuk anak-anak muda ya. Untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda itu semoga menjawab ya teman-teman. Kita akan melanjutkan lagi, masih banyak sebenarnya yang ingin kita tanyakan. Cuman kita harus jeda sejenak dulu. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Suara Robohan, Suara Perubahan. Baik, kita kembali lagi. Bareng-bareng dong, bareng-bareng. Temenin dong. Ayo, 1, 2, 3. Nah, ini tadi tuh di segmen 1. Iya, saya bertanya-tanya nih kode kentungan berbunyi-bunyi apa? gini. Nah, saya juga tidak tahu, Prof. Ini maksudnya apa nih? Kode-kode apa nih kentungan-kentungan ini? Kode alam kah? Pertama kentongan ya. Kentongan itu alat komunikasi. Oke. Alat komunikasi itu wataknya harmoni dan untuk menyampaikan maksud secara massal agar diterima. Di mana komunitas itu setara. Jadi begitu mendengar kentongan, siapapun itu, apapun profesinya, laki, perempuan, pekerjaannya apa, begitu mendengar kentongan pasti ada pesan. Jadi ada pesan yang disampaikan itu dengan ketukan-ketukan. Ini tadi kalau nggak salah kan ketukannya 5-7 gitu ya. Oke, itu maksudnya apa tuh? 5-7 itu kalau tidak salah itu tanggal 7 Mei. Oke. Tanggal 7 Mei itu lahirnya Mas Anies Rashid Baswedan. Itu juga sampai di relawan-relawan
kode-kodenya begitu. Itu satu. Gemini nggak sih 7B itu? Itu makna satu Mas Abdur, Mbak Maria. Makna yang kedua itu di DKI itu menangnya 57%. Makanya ini kita bikin pola saja nanti ke depan. Kita bikin. Berarti kayaknya satu putaran langsung menang ini ya. Amin. Dan, Kira-kira Prof, begitu. maksudnya kalau misalkan ini memang dimaksudkan untuk komunikasi misalkan, kenapa nggak pakai yang enak aja sekarang, yang WhatsApp langsung, grup? Pertanyaannya bukan begitu, karena hadirnya kentongan tidak akan menghilangkan alat-alat modern, dan alat-alat yang modern tidak akan menghilangkan kentongan. Itu harus dipasangkan secara komplementer. Itulah sebenarnya kolaborasi. Fungsinya itu adalah bagaimana informasi diterima dengan cepat, bagaimana komunikasi bisa disampaikan dengan cepat. Kalau 1 orang, 4 orang begini bisa ngobrol begini. Kalau banyak orang, itu kan harus pakai bendera, pakai asap, pakai kentong. Jadi begitu. Dengan kentong begini kan orang yang menabuh siapapun setara posisinya. Entah itu presiden, anak presiden yang mau jadi, begitu-begitu itu kan boleh tabuh. Jadi nggak apa-apa. Menarik ya. Oke, yang penting setara itu Jadi tadi. Tapi kesetaraan, karena kesetaraan itu syarat bekerjanya kolaborasi. itu tapi mahal sekarang harganya kesetaraan itu ya. Atas nama modernitas, kemudian orang meninggalkan. Sebenarnya ini komplementer saja, Mas Abdur ya, di komplementer. Nah, ini kan sekarang kita udah sampai di penghujung acara. Betul. Mungkin saya ingin tanya satu persatu dengan narasumber kita di sini. Sebenarnya kalau tadi kita sudah berbicara banyak begitu ya mengenai perubahan dan lain sebagainya. Nah, langkah konkret seperti apa sih yang memang diharapkan oleh masyarakat menuju perubahan yang benar-benar bisa kita rasakan? Mungkin dari silakan. Ya. Dari Bang. Jadi yang pertama, Bang Sahrin. ini kentongan. Kentongan itu kalau di kampung-kampung, di desa-desa ini kan ini memberitahu ada pengumuman kentongan gitu kan. Nah, jadi sekarang ini dengan tema gerakan rakyat untuk perubahan, saya kira kentongan ini adalah pemberitahuan kepada rakyat. Hai rakyat, mari kita jemput perubahan. Perubahan ini ya tidak datang dengan sendirinya, kita harus jemput itu. Jemput itu berarti kita harus mulai menata barisan kita, mulai mengorganisasikan diri kita di desa-desa, di kampung-kampung, mulai memetakan situasi dan kondisi kita, dan mulai ya tadi itu memasang target bahwa 57 adalah 57% kemenangan Anies pada pemilu 2024. Kalau sekarang di relawan yang masif itu gerakan-gerakannya lagi apa Ya, nih, Bang? kita lagi insya Allah kita sudah beberapa kali pertemuan, kita dalam waktu dekat ada konsolidasi besar karena kita lihat bahwa gerakan rakyat atau perubahan ini itu tidak hanya kepentingan 1-2 orang. Gerakan perubahan atau gerakan rakyat ini untuk Indonesia yang lebih baik tidak hanya kepentingan 1-2 partai. Apalagi 1-2 keluarga. Bahwa gerakan rakyat atau perubahan adalah kebutuhan rakyat. Nah, maka dari itu seluruh instrumen rakyat, elemen rakyat, buruh, tani, nelayan, purnawirawan, semua harus mengkonsolidasi diri. Membangun kekuatan sendiri dan kita jemput sebagaimana perubahan-perubahan besar. 28 kita bersatu dengan Sumpah Pemuda, 45 kita bersatu untuk memerdekakan NKRI, gitu kan? Dan paling terakhir 98 dengan gerakan rakyat terjadi reformasi sehingga muncullah perubahan arus dan juga udara atmosfer demokrasi yang sekarang ini. Maka dari itu 2024 adalah perubahan nasib rakyat ini. Perubahan bangsa ini menjadi lebih demokrasi, menjadi lebih makmur, dan semua kebutuhan pokok lapangan kerja tersedia, anak-anak sekolah menjadi lebih ringan. Ini adalah agenda rakyat, maka rakyatlah yang harus bergerak, rakyatlah yang harus bersatu, rakyat mengorganisasikan dirinya untuk membangun bagaimana agar di lingkungannya perubahan memenangkan pertarungan di 2024 ini. Jadi bukan hanya sekedar janji belaka ya? Bukan janji belaka, luar biasa. Kalau Bang Willy, saya ada satu yang saya penasaran sih Bang. Ini saya harus tanyakan ke Abang sih. Jadi kalau Pak Anies ini kan kita tahu beliau tidak punya partai ya. Kira-kira kalau beliau jadi presiden disetir partai nggak sih kira-kira? Ya itu yang saya bilang tadi jejak rekam. Apakah ini Nasdem juga memaksakan itu? Tidak. Jadi itu resiprokal. Bertepuk tidak pernah sebelah tangan. Banyak orang yang datang ke Pak Surya atau bahkan kenapa Anies tidak dinasdemkan aja? Kan Pak Muhaimin sudah. Oh sempat ada isu itu, sempat ada usul itu maksudnya. Pasti nasdemkan aja gitu. Toh
banyak sang mantan gitu ya, yang diusung oleh Nasdem, itu juga tidak dinasdemin. Jadi kita melihat itu pentingnya jejak rekam tadi. Ini ada sacrifice, pengorbanan. Kenapa? Ketika Mas Anies tidak berpartai, dia lebih leluasa, dia tidak ada rasa beban gitu ya. Itu juga ketemu dengan Pak Surya yang benar-benar memberikan keteladanan. Ini bukan suatu hal yang tanpa mahar, ini bukan sandra, bukan. Pak Surya itu selalu berpikir, kan di dalam pidato dia mengukuhkan Mas Anies sebagai calon presiden itu, why not the best? Kita mau mencari pemimpin itu yang harus yang terbaik. Dan beliau mengatakan, ini berdiri bulu roma saya, Abdur. Sejauh ini, menurut pencermatan beliau, dengan sekian lama jam terbang beliau, Anieslah yang terbaik. Anieslah yang terbaik. Baik. Jadi, apakah dia akan mengabdi kepada partai? Itu yang kemudian disampaikan sama Pak Surya. Jadilah pelayan rakyat seperti bagaimana Bung Karno sering menyitir kata-kata itu. Loyalitas saya kepada negara bermula. Tanggung jawab saya kepada negara bermula. Dan tanggung jawab kepada partai itu selesai. Apalagi sekarang Anies tidak partai. Jadi itu bedanya antara yang kaleng-kaleng sama yang tidak, Pak. Oke, kalau gitu mungkin kembali lagi tadi ya ke perubahan. Nah, langkah konkret seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat untuk menyongsong perubahan kalau dari Prof sendiri? Sekaligus closing statement dari Profesor Bendoro. Closing statement habis ini usai ya? Betul. 1 menit nih Prof. Kalau nggak kita nabrak acara lain. Yang jam 9. Baik. Jadi saya hanya ingin mengatakan begini. Di depan TPS setiap orang sama. Karena itu harus dimulai setiap orang di TPS-nya masing-masing memastikan dirinya, istrinya, suaminya, anaknya, keluarganya, tetangganya meluas di dalam TPS itu. Jadi sebenarnya fokus kita adalah di TPS. Apakah itu Pak Willy, Ketua Umum Partai, Mas Anies, Cak Imin, siapapun itu di depan TPS adalah sama, itu diperhatikan. Kemudian yang kedua, perubahan ini adalah amanat dari konstitusi yang memberi tempat secara legal kepada masyarakat atau kepada rakyat mengekspresikan kapasitas mandatorinya akan diberikan kepada siapa 5 tahunan sehingga niscaya perubahan itu. Nah, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus disampaikan adalah suara-suara yang tadi kita dengarkan. Suara bawah ini menjadi prioritas soal pendidikan, soal kesehatan dan segala macam. Tentu mereka berharap itu jauh lebih baik. Dan Mas Anies sama Cak Imin harus merekam itu semua dalam kerangka konstitusi. Biayanya mahal. Sehingga pesta demokrasi untuk pergantian kekuasaan menuju perubahan ke arah yang lebih baik itu harus terakomodir. Jangan ada kecurangan. Jangan mengkhianati demokrasi. Jangan masyarakat dianggap sebagai tukang coblos saja. Tetapi demokrasi ini sudah dipahami oleh semua. Bagi siapapun yang main-main terhadap kecurangan, maka nanti akan berhadapan dengan rakyat itu sendiri. Terima kasih. Silakan juga singkat menanggapi sebelum nanti ke Bang Willy. Mungkin pesan terakhir ya untuk para relawan menyongsong perubahan. Kepada seluruh relawan perubahan, seluruh elemen rakyat bahwa perubahan adalah kebutuhan kita. Oleh karena itu, gelora, gairah, semangat yang telah ada ini, mari kita menata barisan ini. Mari kita menata barisan melalui langkah-langkah yang pasti. Dan pada 14 Februari kita amankan, kita menangkan TPS kita masing-masing. Bang Willy, mungkin singkat lagi Bang. Pertandingan boleh panas. Hati harus adem. Bukan identitas persoalan, tetapi politik kebencian yang menjadi perkara kita terpecah belah. Kita berpolitik dengan riang gembira, tidak ada benci dengki. Kita happy-happy. Terima kasih, tepuk tangan untuk 3 orang narasumber kita di sini. Luar biasa. Dan itulah tadi suara Reboan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak-bapak dari FKUI, ibu-ibu, teman-teman dari Mercu Buana, terima kasih banyak. Dan saya Maria Liziasni. Betul, dan saya Abdul Arsad, pamit undur diri. Jangan lupa untuk nonton Suara Reboan setiap hari Rabu jam 7 malam live hanya di Metro TV. Dadah.
aspirasi untuk kemajuan, kesejahteraan negeri. Suara Rabuan, suara aspirasi seluruh penjuru negeri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.